gian chơi. Assalamualaikum Bunda, kita bertemu kembali di channel YouTube Belajar Memasak bersama Nurwijaya. Nah Bunda, kali ini Nurwijaya akan berbagi resep cara membuat lapis legit ekonomis ya. Nah di sini kita sudah siapkan semua bahan-bahannya. Kita memakai telur. Nanti kita akan pisahkan antara putih dan kuningnya ya. Ada tepung terigu, kita memakai gula halus, margarin, kita memakai susu bubuk, dan juga vanili bubuk ya seperti ini. Nah di sini nanti kita akan memakai air jeruk nipis atau jeruk lemon ya seperti ini. Nah pertama-tama kita akan pisahkan terlebih dahulu antara kuning dan putihnya ya. Jadi kita kuningnya kita memakai 15 butir ya. Dan putihnya kita akan memakai 5 butir saja ya. Seperti ini kita pisahkan. Nah pertama-tama kita akan kocok terlebih dahulu margarin. Kita masukkan ya. Nah margarin ini kita boleh mix dengan butter ya. Margarin kita sudah masukkan. Sekarang kita akan masukkan gula halusnya ya. Nah gula halus kita akan sisihkan sedikit nanti untuk kocokan putih telur ya. Nah sekarang kita akan mixer. Nah kita akan mixer hingga putih ya. Pertama kita akan memakai speed yang paling rendah terlebih dahulu. Kita akan memakai speed rendah terlebih dahulu, baru kita naikkan ke speed selanjutnya ya hingga speed yang paling tinggi. Kita akan mixer hingga putih.
Nah, setelah ini kita kocok ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan kocok putih telurnya. Kita masukkan 5 butir putih telur dan juga sisa gula halus ya, kita masukkan. Sekarang kita akan kocok hingga kental ya, sampai jika kita tumpahkan tidak tumpah ya nanti putih telurnya ya. Pertama kita pakai speed yang paling rendah, lalu kita akan pakai speed yang paling tinggi. Nah, kita kocok telur putih hingga seperti ini ya, sehingga menggumpal seperti ini. Jadi ciri-ciri telur putih yang bagus yang sudah dikocok ya, jika kita tumpahkan seperti ini dia tidak tumpah ya. Nah, sekarang kita akan campur semua bahan ya. Kita akan masukkan tepung terigu, susu bubuk kita masukkan, dan juga vanili kita pakai sedikit saja ya. Nah, fungsi vanili ini supaya tidak amis ya. Nah, sekarang ini kita akan ayak ya. Sambil kita kocok menggunakan speed yang paling rendah aja. Kita masukkan terigu kembali. Nah, kenapa harus diayak? Supaya jika ada yang menggerindil seperti ini dia tidak masuk ya. Jadi supaya rata nanti. Nah, seperti ini kita tidak masukkan. Sekarang kita akan kocok kembali. Kita gunakan speed yang paling rendah ya. Nah, setelah rata seperti ini, sekarang kita akan masukkan putih telurnya. Akan masukkan putih telurnya sedikit demi sedikit.
Nah, kita masukkan kembali ya. Kita akan aduk hingga rata. Kita menggunakan spatula saja ya. Nah, kita aduk hingga rata seperti ini. Pelan-pelan saja ya. Nah, di sini saya memakai loyang seperti ini ya, yang sudah kita olesi dengan margarin dan kertas roti ya. Kertas roti, lalu kasih margarin dan juga sedikit tepung terigu seperti ini supaya tidak lengket ya. Nah, di sini kita sudah aduk rata ya. Sekarang kita akan masukkan adonannya di sini ya. Kita pakai sekitar 3 sendok ini ya. 1 2 3. Nah, kita ratakan seperti ini. Nah, karena ini pertama, jadi saya akan tambah 1 sendok lagi ya. Karena kadang-kadang kalau terlalu tipis suka gosong ya, cepat gosong. Jadi karena ini lapisan paling bawah, jadi saya agak tebalan sedikit. Sekarang kita akan hentakkan seperti ini supaya udara yang terjebak bisa rata gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan open hingga matang sekitar 5-10 menit ya. Kita akan open hingga matang. Nah, untuk suhu open kita sesuaikan dengan open masing-masing ya. Saya memakai 160, saya memakai api atas bawah sekitar 5 menit. Saya coba 5 menit terlebih dahulu ya. Kita tunggu hingga matang. Nah, sekarang adonan ini kita akan ambil sedikit ya. Saya akan beri warna coklat supaya nanti ada warna-warni ya. Kita akan bagi 2. Nah, boleh menggunakan pasta coklat atau coklat bubuk, silakan ya. Saya menggunakan pasta coklat saja. Kita akan aduk. Kita pakai secukupnya saja ya. Nah, kita kasih pasta coklat seperti ini ya, atau coklat bubuk silakan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti kita akan lapisi gantian ya, lapis coklat kuning begitu ya sampai selesai. Ini sudah matang. Sekarang kita akan
tekan-tekan menggunakan sendok ya. Kita tekan-tekan seperti ini supaya dia sedikit padat ya. Nah, sekarang kita akan lapisi kembali. Nah, kalau pada lapisan pertama tadi kita memakai sekitar 3-4 sendok karena lapisan bawah. Nah, untuk lapisan selanjutnya kita cukup memakai 2 centong sayur aja seperti ini ya, supaya nanti lapisannya bagus. Seperti ini. Kita akan ratakan seperti ini ya. Nah, lalu kita hentakkan seperti ini supaya rata ya. Tadi masih ada sisa. Nah, sekarang kita akan open kembali. Kalau tadinya kita memakai api atas bawah ya, nah sekarang untuk selanjutnya kita cukup memakai api atas saja. Kita tutup terlebih dahulu. Kita memakai api atas saja, pakai 150 hingga 160 sekitar 5-7 menit ya. Kita tunggu hingga matang, baru kita lapisi kembali. Nah, sekarang sudah matang, kita lihat kembali ya, sudah matang. Nah, kuning seperti ini ya, sudah matang. Sekarang kita akan kembali, kita tekan-tekan dengan sendok. Nah, jika takut lengket, kita bisa memberikan sedikit margarin. Nah, sekarang kita akan lapisi kembali. Kita memakai 2 centong ya. Nah, jika ingin lebih tipis ya, lapisannya boleh memakai 1 centong saja. Jadi tergantung selera ya. Ada kadang-kadang yang tidak sabar membuat lapis ini, kadang-kadang tebal ya. Jadi tergantung selera ya, atau kesabaran kita saja ya. Seperti ini, jangan lupa kita hentakkan. Supaya rata ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan open kembali. Nah, sekarang kita akan memakai api atas saja sekitar 7 hingga 10 menit ya. Jadi tergantung oven masing-masing. Kita memakai 150 hingga 160 derajat. Jadi sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kita tunggu hingga matang. Nah, kita lihat dulu ya sudah matang atau belum.
Nah, seperti ini ya. Jika kita tekan seperti ini tidak lengket, artinya sudah matang. Jangan lupa kita beri sedikit margarin, kita tekan-tekan kembali ya. Jadi setiap lapis kita lakukan seperti ini. Hingga selesai ya, kita lapisi per lapis. Lalu kita tekan-tekan seperti ini. Sekarang kita akan lapis kembali. Kita pakai 2 centong sayur seperti ini ya. Kita ratakan. Supaya pas ukurannya ya. Nah, setelah seperti ini kita akan hentakkan. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan open kembali. Suhu yang sama, memakai api atas saja. Kita memakai suhu 150 hingga 160. Setelah kita angkat dari oven ya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan tunggu hingga dingin, baru kita akan keluarkan dari cetakan.